Hey guys, welcome to This Is Love. Ini cinta, bukan yang itu. Sedap gak tuh sayang? Apa sih? Hah? Bukan yang itu tuh apa? Bukan yang itu. Jadi maksudnya kadang-kadang kita tuh berpikir ini tuh cinta. Ternyata itu bukan cinta sayang. Makanya di sini kita mau bahas dari apa yang kita alamin, yang kita pelajari. Sebenarnya yang dulu kita pikir cinta, ternyata bukan cinta. Gitu. Karena jujur, menurut kamu cinta itu bisa menghasilkan apa sayang? Menurut aku yang sekarang atau yang dulu? Ya, yang dulu dan sekarang deh bedanya apa? Ya kalau menurut aku yang dulu, cinta itu kayak mau berkorban tapi nggak masuk akal pengorbanannya gitu kan. Contohnya? Contohnya ya aku mau melakukan apa aja yang dia minta, atau aku mau memberikan semua yang menurut aku penting, semuanya aku mau korbanin buat pasangan aku. Tapi sejujurnya ketika kamu berkorban buat dia gitu, berikan kayak apapun gitu segalanya, sebenarnya buat dia apa buat kamu? Sebenarnya buat aku kali ya, supaya aku merasa supaya dia nggak ninggalin aku gitu. Nah, apa namanya? Terus kalau sekarang gimana? Ternyata kenapa kamu tahu itu salah pada akhirnya? Karena sekarang kalau aku pikir-pikir, pengorbanan yang dulu aku lakuin itu bodoh sih, kayak bukan masuk, kayaknya nggak dipikirkan dengan baik-baik dan malah Nggak dewasa nggak gitu lah ya. dewasa, dan sebenarnya merugikan diri aku gitu. Dan juga si bocah itu. Ya mungkin si ya, laki tapi itu. dengan iming-iming kayak I love you, I will do anything for you, tapi sebenarnya kita malah buang-buang masa depan kita, buang-buang waktu kita, dan buang-buang hal yang berharga dalam hidup. Tapi kalau sekarang waktu kamu pikir itu waktu ternyata bodoh tuh ya, dan aku yakin pasti kan banyak teman-teman nih yang sekarang masih begitu tuh, yang kayak berikan segalanya, berikan kuliahnya. Kayak gue dulu kan, gue nggak kuliah demi lu nih, dulu gue bolos-bolos demi lu. Nyesel gue sekarang nggak jadi dokter gigi, jadi susah bayar apartemen sekarang nih. Enggak dong. Oh ya enggak, untung lu artis, jadi lumayan lah. Tapi sekarang gimana? Kamu menanggapi bahwa sebenarnya kalau cinta yang salah itu memberikan segalanya, pengorbanan yang kayaknya kan Tuhan juga ngajarin kita berkorban kan. Tapi ketika kamu tahu itu salah, sebenarnya yang benar tuh gimana? Sebenarnya kalau di pernikahan sih iya berkorban, tapi berkorban dari kepenuhan kita sama Tuhan kan, bukan berkorban untuk supaya dia mencintai aku, berkorban supaya dia memenuhi kekurangan atau kekosongan dalam hati aku gitu. Oh, jadi berkorban yang sekarang itu kamu berkorban benar untuk dia gitu loh ya. Iya. Benar-benar bukan untuk kepentingan kamu, bukan untuk kesenangan kamu supaya aku mau berkorban nih buat Radit supaya Radit gak tinggalin aku gitu. Ya. Berarti sekarang aku boleh pergi-pergi dong nih. Kemana? Kalau host berdua nih kamu nanya lagi dong kalau gitu. Oh iya gitu. Kalau gitu kalau kamu gimana? Kalau tadi kan aku udah cerita mengenai persepsi aku mengenai cinta tuh dulu seperti apa. Kalau kamu gimana? Gimana? Udah bagus belum aku? Bagus. Oke, silakan. Kalau aku dulu itu cinta itu adalah perasaan. Jadi kalau aku merasa aku disakiti berarti wah nih gua udah nggak mencintai dia lagi nih. Jadi cinta itu sebenarnya dulu aku rasakan kalau dia mencintai aku, dia baik sama aku, dia perhatian sama aku, dia berikan apa yang aku mau. Ini cinta nih. Bener sama kayak kamu juga. Jadi ujungnya aku juga sebenarnya. Gitu. Tapi sejak aku ketemu kamu makin rusak. Mas, jadi tapi kan jadi bertemu Tuhan. Iya, tapi jadi setelah kita ketemu Tuhan itu, aku banyak diajar bahwa sebenarnya cinta itu bukan tentang aku. Cinta itu justru diberikan ke aku dari Tuhan yang tidak memikirkan dirinya lebih penting. Artinya dia menjadi selfless kan. Dia Tuhan, tapi dia mengosongkan dirinya jadi hamba, bahkan taat mati sampai di kayu salib supaya dia bisa bilang ke aku dengan jelas bahwa I love you. Nah, jadi cinta itu ketika aku diberikan, tugas aku untuk memberikan. Itu kenapa sekarang gak peduli istriku menyebalkan segimanapun gitu ya. Gak peduli misalnya orang yang kucintai bukan hanya kamu, entah itu sahabat-sahabat aku, orang tuaku, kerabat aku, ketika mereka kayaknya tidak menghormati, tidak memandang indah, mereka menyakiti hatiku sengaja ataupun nggak sengaja, aku harus fight to love them, karena Tuhan gak pernah berhenti cintai aku. Nah itu yang gue dapat sih. Jadi cinta ternyata
nggak salah ya berkorban ya, tapi cintanya berkorban bukan untuk diri kita, justru berkorban karena Tuhan ya, berkorban karena Tuhan dan memang untuk mereka supaya mereka bisa mengalami cintanya Tuhan. Oke, sekarang aku mau tanya nih, karena Gawat nih. karena banyak banget yang sering salah nih. Jadi kayak misalkan waktu lagi pacaran kita udah memperlakukan cinta itu sebagai cinta dalam pernikahan gitu, kayak memperlakukan pasangan kita seakan-akan dia udah menikah sama kita gitu. Nah itu gimana cara ngasih perbedaannya, batasannya gitu? Ya sebenarnya pengorbanan kayak tadi ya, kamu misalnya contohnya dikasarin, kamu contohnya diselingkuhin. Aku rasa tetap pilihan kita, kalau kita mau mengasihi seperti Tuhan, kita juga tetap bisa mengampuni, tetap memilih dia. Itu pilihan kita semua, gak ada yang salah, gak ada yang benar. Tapi sekali lagi asal dipikirin dengan cermat. Karena seringkali kita rela disakiti, rela dihina, rela dipukulin, karena nanti kalau gue putus, gue sama siapa? Aku jadi nggak utuh lagi. Nanti aku nggak utuh lagi. Nah kalau itu salah, kembali lagi kan poinnya dia. Ya. Tapi kalau bener-bener dipukulin kayak, tapi aku tahu sih dalam dia tuh orang yang baik. Gak apa-apa deh, aku mau mengampuni dia, aku mau kasih kesempatan buat dia. And that's love. Selama tujuannya bukan buat lu, tapi juga harus ada gini. Batasannya gini. Jangan sampai itu buat kamu. Yang kedua adalah batasannya kalau dia nggak mau berubah, menurut aku dia nggak worth fighting for. Jadi tetaplah kasih dia, tapi ganti status, jangan jadi pacar. Mendingan jadiin temen. Nggak mau berubah itu gimana? Oh nggak mau komitmen. Belajar dari kesalahan. Jadi misalnya gini, ya udah kamu kalau mau nikah sama gue, lu terima gue kayak begini dong. Gue memang begini, gue jadi gitu kan. Kenapa gue gitu loh, jelek banget aku ya. Nah kalau begitu jangan, dia nggak layak jadi suami kamu. Jangan cari yang sempurna, nggak mungkin ada yang sempurna, tetapi yang sadar. Maksudnya gini, yang nggak sempurna, yang masih banyak kekurangan, ada loh yang bisa punya komitmen. Pak, cari yang jangan yang sempurna, tapi yang berkomitmen gitu. Ceritain dong dulu waktu kamu ngomong sama papaku, kita nanti rencana kamu apa nih? Contohnya banyak kekurangan tapi aku punya komitmen. Iya, jadi waktu pas gue mau datang ke Manado untuk izin ke papanya Joanna, gue pengen nikahin Joanna, dan gue terbang tuh jauh-jauh ya ke Manado buat kasih tahu bahwa Om begini keadaannya dan saya ingin meminta izin untuk melamar Joanna, untuk menikahi Joanna. Dan papanya Joanna itu bukan orang sembarangan, artinya orang yang pintar, dia juga dalam Tuhan, dia orang keuangan, tahu sekali planning sebagai perencanaan keuangan ya, sebagai bapak dari sebuah keluarga gitu. Nah jadi waktu pas gue ngomong, bokap gue nanya, oke, what is your plan? Jujur, gue baru di drop out. Pekerjaan gue waktu itu DJ ya. Dan itu DJ juga waktu itu cuma sebulan 2 kali doang. Artinya nggak cukup gitu loh, terbatas. Dan gue punya banyak kekurangan. Gue juga lagi nggak kuliah waktu itu. Jadi banyak sekali keterbatasan. Gue nggak ngerti caranya jadi suami, belum ngerti jadi bapak gimana. Tapi hari itu nggak tahu kenapa ya. Ya ada perjalanan sebelumnya sih. Gue ketemu Tuhan. Gue mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah hari itu gue cuma bilang gini, Om, I don't have any plan. Aku gak punya rencana apa-apa Om, jujur. Tapi aku berjanji sama Om satu, aku akan bawa keluarga ini untuk dekat sama Tuhan dan jalan sama Tuhan. Dan jujur waktu gue ngomong itu kayak, gak tahu itu kayak Tuhan aja yang ajar gue kayak, Dit lu memang gak punya apa-apa sekarang. Gak usah ngomong neko-neko, ini kepala BI nih. Lu mau ngomong, oke tenang Om, aku akan kerja begini, duit begini. Mungkin dikeplak ya, lu baru segitu mungkin gitu kali ya. Tapi hari itu ada kejujuran, ada vulnerability, tapi ada komitmen. Dan komitmen gue, walaupun jatuh bangun, tapi gue pegang terus. Gue akan bawa keluarga ini ke Tuhan dan tada, disinilah kita sekarang berada. Mantap ya. Satu anak lagi ya. Enggak. Komitmen. Ngomong mulu. Itu nggak ada hubungannya sama komitmen kamu waktu itu. Oh gitu ya. Jadi nggak mau. Enggak sih. Kalau banyak duit, duit udah banyak nih kayaknya nih udah. Ya kalau Tuhan kasih, Tuhan pasti juga akan kasih berkatnya. Tapi kalau ditanya aku nggak mau. Oh iya, kalau punya rumah baru gede. Mau. Ternyata alasannya bukan karena kamu banyak anak, karena rumah kecil. Oke teman-teman, so this is love. Kasih itu adalah benar pengorbanan, tapi bukan buat kamu. Yang pertama pengorbanan karena Tuhan, dan yang kedua benar-benar murni karena mencintai seseorang tersebut. See you.